Saya buat sebuah diagram. Panjangnya 40 cm, 1 cm mewakili 1 tahun, 40 tahun perjalanan Exodus dari Mesir ke Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu lagi dengan Bram Sianto di sini dalam lanjutan observasi nomor 22. Dengarlah, hai Israel, Allah kita itu Esa, Ulangan 6 ayat 5. Ini bagian 3. Kita lanjutkan lagi ya. Ini ya, coba lihat sekarang. Sekarang kita di bagian 4. Kita baca sekali lagi. Jangan kamu lakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Ulangan 12 ayat 8. Kita harus lihat ke belakang apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka perlu diindoktrinasi oleh Musa agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Ya, dimensi dari peringatan itu adalah jangan lakukan. Jangan lakukan. Berarti perintah ini juga sebenarnya kepada kita. Di sini sudah saya buat begini. Israel itu adalah representasi diri kita. Dosa Israel adalah representasi dosa kita. Saat Allah bicara kepada Israel, Allah bicara kepada diri kita. Yang terjadi pada Israel, terjadi pada bangsa Mesir, serta terjadi pada segala bangsa di sekitar mereka saat itu, adalah peringatan bagi setiap kita, diri kita, dan setiap bangsa yang hidup hari ini. Mari kita periksa apa yang mereka alami, apa dosa mereka, apa yang terjadi kepada mereka, sehingga kita belajar dari sana dan tidak terjadi pada diri kita lagi. Karena di sini sebenarnya semua ini terjadi kan karena kehendak Allah, dalam memahami kehendak Allah. Oh ya, pertama saya mau sampaikan dulu ucapan terima kasih kepada semua sahabat FB yang menerima permintaan add friend dari Bram Sianto. Dan terima kasih ke semua sahabat Facebook yang sudah mau follow atau ikuti mendengar presentasi Bram Sianto. Kita mulai. Di sini saya buat sebuah diagram. Panjangnya 40 cm, 1 cm mewakili 1 tahun, 40 tahun perjalanan Exodus dari Mesir ke Israel. Jadi apa yang terjadi di Mesir? Itu kita cek dulu. Apa yang terjadi antara Israel dan Mesir? Kalau kita berbicara mengenai apa yang terjadi di Mesir, Anda tentunya sudah boleh berkata, itulah. Itu benar. Tapi itu belum mencakup pengertian kita tentang kehendak Allah. Di sini kita akan melihat kehendak Allah karena semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Ini sebenarnya semua adalah skenario dari Allah, si pencipta kita itu. Jadi di sini kita sebenarnya belajar memahami dasar-dasar kehendak Allah. Dalam peristiwa mahal ini kan peristiwa mahal semuanya, Allah yang berkehendak. Jadi ini kita penting pelajari agar jangan sampai kita capek-capek beragama tapi nggak dapat sorga. Hafal ayat-ayat tapi nggak ngerti makna dalam ayat yang hafalkan itu. Nanti akhirnya dapatnya cuma ayat.
Ya, cuma ayat aja dapatnya, tapi surganya nggak dapat. Ayat-ayat yang diyakini sebagai firman Allah, kalau nggak ngerti juga jadinya, kalau menurut perkataan Yesus di Yohanes 8, itu kan sebenarnya kalau kita nggak mengerti, akhirnya kita pikir melakukan perintah Allah, perintah Bapa, tapi sebenarnya kita melakukan perintah iblis. Perintah iblis itu maksudnya perintah oleh kepikiran-pikiran kita sendiri, keinginan-keinginan daging kita sebenarnya. Oke, Bram tidak ingin ngoceh tambahan lagi. Saya mau langsung ke sini saja. Kalau kita baca skriptura di Alkitab, maka kita tahu ini tentang kejadian di Mesir dulu ya. Setelah Yusuf mati, Firaun yang selanjutnya tidak mengingat jasa Yusuf. Maka Israel, saudara sebangsa Yusuf, diperbudak di era Firaun yang selanjutnya. Itu yang terjadi. Dalam situasi tertindas, Israel menjerit kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kakek moyang mereka. Allah kakek moyang mereka itu mendengar dan turun tangan. Musa diutus. Maka terjadilah seperti yang apa yang Anda sudah ketahui itulah. Di Mesir terjadi 10 tulah. Ya. Oh ya, saya tulis di sini Yusuf mati. Terjadi demonstrasi kuasa adik kodrati. Perang tulah. Secara teknis, saat itu Mesir sudah kalah kepada Musa dan Israel. Tapi apakah Mesir kalah secara mental kepada Israel, kepada Musa saat itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Ya, karena mereka juga yakin Allah mereka akan menolong mereka. Mungkin di hari terjadinya adu tulah itu mereka kalah. Tapi mereka ambil waktu berpikir. Mungkin sekarang kalah, tapi besok menang. Israel tidak boleh dilepaskan keluar dari Mesir. Mereka diperlukan sebagai budak di Mesir. Jadi sebenarnya di situ kita melihat bahwa misi Musa membawa mereka gagal. Misi Musa membuat mereka takut dan tunduk melalui tulah itu sudah gagal. Akhirnya YHWH turun tangan sendiri. YHWH, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu berkata, kuberi kepadamu tanda darah, oleskanlah itu di setiap pintu rumahmu. Karena tanggal 13 bulan ini, malamnya, aku akan menulahi seluruh Mesir dan seluruh anak sulung Mesir akan kubunuh. Dan itu terjadi. Itu sudah terjadi. Saya ajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut Anda, apa kehendak Allah di situ? Apakah Allah senang membunuh-bunuh? Apakah memang dia gemar membunuh-bunuh? Kalau Anda mengatakan tidak, saya pun setuju. Tentu ada sebabnya. Nah, itu perlu kita bicara. Jadi apa kehendak Allah yang harus kita pahami di situ? Apakah ini hanya sekedar membela Israel? Apakah menurut Anda Israel itu demikian baik kepada YHWH, maka YHWH membela mereka? Apakah YHWH pernah menerima jasa kebaikan Israel sehingga Israel perlu dibela dan dibalas jasanya? Anda akan menjawab tidak secara jujur
tidak satu pun yang kita sebut tadi itu menjadi alasan dari Allah melakukan ini kepada Israel. Bapak, Ibu, yang terjadi di situ, pesan yang hendak disampaikan Allah kepada kita di situ ialah dia sedang berbicara kepada dua pihak itu. Dia sedang berbicara baik kepada Israel maupun kepada Mesir. Bahwa ada satu pribadi yang berkuasa yang layak disebut Allah yang Maha Kuasa. Israel perlu tahu siapa Allah itu, dan Mesir juga perlu sadar bahwa ternyata memang ada Allah yang lebih berkuasa dari Allah mereka. Ada satu pribadi yang layak disebut Allah segala Allah. Jadi sebenarnya itu adalah pembuktian eksistensi diri seseorang yang berkeinginan untuk dihargai. Atau membangun kesadaran kita tentang adanya satu pribadi yang kita sebut Allah tapi tidak kita kenal. Hari itu dia mengenalkan dirinya bahwa Allah satu-satunya yang layak disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa adalah Dia yang menunjukkan kuasanya malam itu. Jadi pertunjukan kuasa itu bukan hanya kepada Mesir tapi juga kepada Israel. Dua pihak perlu tahu. Tetapi seperti biasanya manusia akan keras kepala. Kalau hari ini saya bicara kepada Anda, ini firman-Nya. Anda akan bilang, ini firman-Nya juga. Jadi adu firman kan. Siapa yang menang? Nggak ada. Seperti itu. Nabi-nabi itu juga nabi-nabi Allah Mesir. Ditunjukin tulah air jadi darah. Dia bilang, aku bisa bikin. Musa bikin tongkat jadi ular, dia bilang, aku bisa bikin. Walaupun dalam konteks kuasanya mereka kalah, tapi tetap mereka merasa bisa setara dan nggak mau tunduk. Malam itu, setelah ribuan ibu menjerit oleh kematian anak yang terdengar di seluruh dunia, di seluruh negeri itu. Ribuan anak sulung mati. Barulah Firaun berkata kepada Musa, pergilah, pergilah. Bawalah bangsamu ini beribadah kepada Allahmu. Disitulah mereka diizinkan pergi. Musa berangkat paginya, tanggal 14 bulan 1 tahun 1446 sebelum Masehi. Oh ya, mungkin Anda bertanya, ini dapat dari mana? Di dalam Alkitab itu kan ada angka-angka. Sebenarnya ada jendela-jendelanya. Karena Alkitab itu alkimia. Saya bisa hitung, ya karena memang ada angka-angkanya. Sampai jarak dari Abraham ke Masehi itu ada tanggalnya. Dah. Selisih angka paling tanggal 2 hari. Kemungkinan kesalahannya, margin errornya. Tapi tahunnya semua dan bulannya dapat semuanya. Oke, ini bukan subjek yang saya mau katakan kepada Anda hari ini. Tapi supaya Anda mengerti saja bahwa Alkitab itu bukan Alkitab yang Anda boleh tafsirkan. Karena angka-angka ini semua akan bicara tentang apa yang Anda tafsirkan tentang dia. Nah, kemudian hari itu dari Rameses, mereka berangkat menuju Sukot. Setelah di Sukot, mereka mampir di Etam. Setelah di Etam, mereka masuk ke Migdol. Setelah di Migdol mau menyeberang ke Marah, mereka diserang oleh tentara Mesir lagi dan rajanya. Di perjalanan mereka dikejar. Firaun dan tentaranya membatalkan kepergian mereka. Menurut Anda,
Apa yang menyebabkan Firaun dan tentaranya berubah pikiran? Kenapa mereka setelah sampai di sini nih, di tepi laut, timbul pikiran mereka untuk membatalkan perjalanan Israel keluar dari Mesir? Kalau saya tanya Anda, tentu banyak jawabannya. Tapi yang kita inginkan sekarang harus 100% sola scriptura. Nggak boleh tafsir-tafsir. Saya pun tidak menafsir di sini. Pertanyaan yang saya ajukan harus dijawab dengan skriptura yang ada di dalam Alkitab itu. Dan pertanyaan yang saya ajukan itu adalah pertanyaan yang memang diberikan oleh Alkitab itu sendiri. Alkitab yang mengatakan Firaun setelah kemudian bilang malam itu pergi. Ternyata besoknya atau 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian dikejar mereka, dibatalkan. Tentu timbul pertanyaan, kenapa? Why? Apa yang membuat Firaun berubah pikiran? Dia seorang raja. Nggak ada yang bisa memaksa dia, kan? Oke, sebenarnya mudah ditebak. Nabi-nabi dari Allah Mesir itu pastilah menasehati Firaun. Jangan izinkan, ini akan mencoreng namamu, dan segala macam alasan yang baik-baik disebutkan oleh para nabi Mesir kepada Firaun. Dan Firaun mendengarkan itu. Itu alasannya. Tapi di sisi lain, Anda harus tahu, di sisi lain ternyata YHWH sendiri yang mengeraskan hati Firaun. Keluaran 4:21. Keluaran 4 ayat 21. Di situ YHWH berfirman kepada Musa. Dia katakan kepada Musa, bila engkau kembali ke Mesir menemui Firaun, ingatlah melakukan segala mujizat yang kuberikan kepadamu untuk diperbuat. Tapi aku sendiri juga akan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak akan membiarkan Israel pergi. Keluaran 4 ayat 21. Di sini kita mulai melihat pesan bawah permukaan. Di sini kita mulai melihat pesan bawah permukaan. Ini meja. Jadi apa yang kita pikir terjadi sebagai sesuatu yang alami, ternyata ada skenarionya. Ada kehendak Allah di baliknya. Ada pesan yang harus kita pahami yang kita tidak duga. Kita mulai berhadapan dengan pesan-pesan bawah permukaan. Ini pesan-pesan yang dienkripsi, tapi ini masih tipologi 1, yang masih sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan pengertian-pengertian semiotika. Nanti ke depan kita akan berhadapan dengan jenis pesan yang dienkripsi secara sangat padat. Tapi ini anggaplah kita sedang dalam perjalanan pengantar ke sana. Oke? Kembali ke sini. Dan satu lagi, Keluaran 14 ayat 4. Nih, saya bacakan kepada Anda. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga Mesir mengetahui bahwa akulah YHWH. Itu alasannya, saudara. Ternyata tujuan YHWH kita melakukan itu, Allah kita melakukan itu adalah supaya kedua bangsa mengetahui kuasanya. Itu buktinya.
Nih. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah yang berkuasa. Nah, confirm ya, kita kembali melihat di sini bahwa Allah memang punya kehendak. Ini yang saya maksud dengan ternyata di bawah-bawahnya itu ada pesan. Ini pesan atas, ini cerita legenda-legendanya, ternyata Allah punya kehendak sendiri. Kenapa semua ini terjadi? Jadi dia bicara kepada dua pihak. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, menurut Anda, yang terjadi dulu itu terjadi juga nggak sekarang? Kalau kita misalnya menghalangi Israel, memusnahkannya, mau menghapusnya segala macam, kira-kira terjadi nggak? Dalam tahun ini kita melihat banyak jenderal militer dari satu negara mati. Bukan jumlahnya saya hitung-hitung totalnya 7 dalam 2 tahun. Mati. Karena pikiran mereka ingin menghapus Israel. Jadi berurusan dengan Israel itu memang harus hati-hati. Jangan dengan benci. Jangan dengan maksud menguji Allah mereka. Memang Allah mereka Allah kita juga. Tetapi jangan gunakan kekuatan dan kekuasaan kita untuk berperang dengan mereka. Karena Allah punya kehendak. Sebenarnya kita justru harus belajar. Apa sih? Jadi kita nggak perlu lagi mengalami yang dialami dulu-dulu. Dan nggak perlu saling timbul menderita. Oke, kita sudah belajar satu sesi tentang kehendak Allah, bahwa ternyata itu semua terjadi oleh kehendak Allah. Itu tujuan pertamanya. Apakah itu sudah selesai? Sudah bisakah kita menjawab pertanyaan apa maksud Musa di situ Esa? Belum. Saya akan tunjukkan lagi kepada Anda supaya Anda tahu apa yang telah salah kita lakukan di zaman ini. Karena ini berbicara kepada kita sebagai diri kita pribadi. Saya akan bawa Anda kepada yang kedua, yang berikutnya.